Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis 16 April 2026. Menyelaraskan pekabaran malaikat kedua, bagian 1. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sejauh manakah gereja Masih Advent hari ke-7 harus bekerja sama dengan denominasi Kristen lainnya? Bolehkah para pendeta Advent aktif dalam organisasi pelayanan lintas gereja? Perlukah gereja dan anggotanya terlibat bersama denominasi lain dalam kegiatan sosial kemasyarakatan? Jika iya, atas dasar apa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, sebab bukankah umat Advent mula-mula mengajarkan bahwa semua gereja lain termasuk dalam Babel yang disebut dalam Wahyu 14 ayat 8 dan 18 ayat 2? Memang benar demikian, dan karena ajaran inilah, hingga kini masih ada ketegangan di antara berbagai kelompok dalam Adventisme mengenai sejauh mana kerjasama dengan umat Kristen dari denominasi lain patut dilakukan. Untungnya, sejarah Advent memberi banyak terang mengenai topik kejatuhan Babel dan isu-isu yang terkait dengannya. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, penafsiran Advent tentang Babel sudah muncul jauh sebelum lahirnya Advent hari Sabat. Charles Fitch, sebagaimana telah kita catat, meletakkan dasar bagi pemahaman Miller ketika ia mulai menyuruhkan kejatuhan Babel pada musim panas tahun 1843. Menurut Fitch, Babel terdiri dari gereja Katolik Roma dan gereja Protestan yang menolak ajaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua. James White menegaskan pemahaman dasar ini pada tahun 1859 ketika ia menulis bahwa kita tidak ragu menerapkan sebutan Babel dalam kitab Wahyu kepada semua bentuk kekristenan yang telah rusak. Yang dimaksud dengan kerusakan di sini mencakup kemerosotan moral dan percampuran ajaran Kristen dengan filsafat non-Kristen seperti ajaran tentang keabadian jiwa. Ajaran inilah yang membuat gereja tidak berdaya menghadapi arus spiritualisme. Singkatnya, Babel melambangkan gereja-gereja yang berada dalam kekacauan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 1850-an, para pemelihara Sabat mulai menyadari bahwa denominasi-denominasi pemelihara hari Minggu juga memiliki banyak hal yang baik. Tidak semua ajaran dan praktik mereka keliru. Dunia tidaklah sehitam yang mereka bayangkan sebelumnya. Pemikiran seperti ini membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi pekabaran malaikat kedua. Tolonglah kami ya Bapa, agar mata kami tetap terbuka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain, sekalipun mereka masih keliru atau bingung dalam sistem kepercayaan mereka. Berilah kami mata untuk melihat kebaikan itu dan anugerahkanlah hati yang rela menerima berkat melalui mereka. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini, nafas hidup dan firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Bapa, pimpin kami dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.